Battle Through the Heavens, Chapter 1471, Surga Setan 3 Phoenix. Orang ini, semua pelatihannya memakan waktu lama. Dokter peri kecil berdiri di puncak jurang saat dia melihat ke arah batu protruding tempat Xiao Yan duduk. Dia tak berdaya menghela nafas dengan suara lembut. Sudah setengah bulan sejak Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya. Selama setengah bulan ini, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Energi murni yang menakutkan berdesir di sekelilingnya seperti awan. Jika seseorang mengambilnya, itu akan tampak kental seperti air. Dokter peri kecil dan King Lin secara alami dapat mengatakan bahwa Xiao Yan berada dalam tahap kritis pelatihannya. Oleh karena itu, mereka tidak berbicara dengan keras agar tidak mengganggu Xiao Yan meski mengucapkan kata-kata dari mulut mereka. Kakak perempuan Kailin juga belum mengungkapkan aktivitas apapun, mata King Lin melihat ke dasar jurang yang dalam saat dia menyatakan. Permukaan danau yang terus mendidih telah menjadi tenang beberapa hari yang lalu. Seluruh 9 musim semi yang tenang telah mendapatkan kembali ketenangan lamanya. Kailin, yang berada di dalamnya, juga tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Kailin seharusnya baik-baik saja. Menjadi 7 warna langit menelan piton, dia seperti ikan yang menemukan air di 9 mata air tenang ini, dokter peri kecil menyeringai. Dia bisa merasakan energi gelap dan dingin yang menakutkan, yang telah berkumpul dalam 9 musim semi yang tenang selama bertahun-tahun, berkumpul ke bagian terdalam dari danau. Energi diserap ke dalam tubuh Kailin. Sepertinya kita hanya bisa terus menunggu. Menurut apa yang dikatakan kepala suku Yao Ming, tampaknya Heaven Demon Phoenix mulai menunjukkan tanda-tanda bergerak, kata King Lin. Xiao Yan harus segera selesai, dokter peri kecil mengangguk. Mata cantiknya tertuju pada Xiao Yan, yang duduk di awan yang tersisa. Xiao Yan secara bertahap menarik auranya. Sepertinya dia akan berhasil. King Lin mengangguk. Dia juga duduk di atas batu besar dan diam-diam menunggu pelatihan Xiao Yan selesai. Yao Ming telah mengeluarkan perintah untuk menutup area dalam jarak 10.000 kaki dari jurang yang dalam. Selain dua wanita itu, tidak ada yang akan masuk dan mengganggu dua orang yang sedang berlatih. 2 hari lagi berlalu dengan tenang di tengah penantian ini. Awan kental yang terbentuk di sekitar Xiao Yan tiba-tiba memancarkan fluktuasi yang intens saat pagi hari ketiga secara bertahap menyelimuti tanah. Energi alam di sekitarnya sepertinya telah diseret oleh sesuatu yang melonjak ke segala arah. Akhirnya, itu berkumpul menjadi badai energi yang sangat besar di udara di atas Xiao Yan. Tepi badai ini terhubung ke bagian atas kepala Xiao Yan. Perubahan tak terduga ini juga membangunkan dokter peri kecil dan King Lin dari status pelatihan mereka. Beberapa kejutan melintas di wajah mereka saat mereka mengamati bentuk fenomena yang tidak biasa ini. Sepertinya latihannya hampir selesai. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat di dalam awan tiba-tiba terbuka setelah dokter peri kecil mengucapkan kata-kata itu. Cahaya energi ditembakkan dan menembus ke dinding di depannya, membentuk 2 lubang hitam dengan kedalaman yang tidak diketahui. Dia mengangkat kepalanya, melebarkan mulutnya dan dengan kasar menyedotnya. Bang! Badai energi sebesar 1000 kaki mengalir saat Xiao Yan tersedot. Itu mengalir melalui tenggorokannya dan memasuki tubuhnya. KKK, karena lebih banyak energi dimakan oleh tubuh Xiao Yan, tanda-tanda fluktuasi energi mulai merembes keluar. Energi itu memecahkan dinding batu keras di sekitarnya, membentuk retakan besar yang tak terhitung jumlahnya. Batuan raksasa disertai dengan suara gemuruh yang keras saat jatuh. Akhirnya, mereka mendarat di jurang yang dalam di bawah. Swoosh! Aktivitas yang meletus dari jurang yang dalam ini secara alami menarik perhatian banyak ahli dari suku Piton Nine Serene Deep Ground. Wajah mereka terkejut, tetapi mereka hanya bisa tetap 10.000 kaki jauhnya dari jurang. Mereka tidak bisa lebih dekat untuk menyaksikan fenomena yang tidak biasa karena perintah yang dikeluarkan Yao Ming. Beberapa sinar cahaya datang dari kejauhan. Mereka muncul di atas jurang yang dalam. Yao Ming dan beberapa tetua suku Piton Nine Serene Deep Ground yang sangat berpengalaman terungkap. Pada saat ini, mata mereka menunjukkan keterkejutan saat melihat Xiao Yan menelan energi di sekitarnya. Aura yang sangat kuat, sepertinya Tuan Xiao Yan saat ini dengan cepat mendekati bintang kedua Dou Sheng, kan? Seorang elder berseru. Yao Ming menggelengkan kepalanya saat mendengar tebakan. Dia berkata, darah esensi iblis Sein mungkin kuat, tapi tidak mudah untuk bangkit di dalam kelas Dou Sheng. Mampu mencapai bintang 1 tingkat lanjut Dou Sheng tidaklah buruk,
menjadi bintang 2 tingkat lanjut Douseng, dia dengan jelas memahami betapa sulitnya untuk naik melalui setiap tingkat kecil. Namun, mampu melambung dari bintang 1 awal Douseng menjadi mahir, ini sudah melebihi harapan saya. Yao Ming berseru, jika dia bisa mendapatkan semua darah esensi Iblis Sein, dia akan merasa yakin bahwa dia bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya ke bintang ketiga dari kelas Douseng. Namun, jika itu hanya setetes, dia hanya yakin dia bisa melakukan terobosan dalam waktu 3 tahun. Bang! Sementara Yao Ming sedang berbicara dengan beberapa sesepuh di langit, badai energi yang sangat besar itu benar-benar ditelan ke dalam tubuh Xiaoyan. Setelah jejak energi terakhir memasuki tubuhnya, seluruh area secara bertahap mulai menjadi sunyi. Nafas yang mengandung energi yang kaya perlahan dihembuskan dari tenggorokan Xiaoyan. Ini diaglomerasi menjadi cairan yang tersebar. Cairan ini mendarat di bebatuan besar. Batuan itu perlahan mengkristal dan tampak seperti batu giok. Haha, selamat atas kemajuan kakak kelas Douseng kelas lanjutan Xiaoyan. Menerobos kelas Douseng bintang 2 hanya masalah waktu. Yao Ming dengan cepat turun dari langit setelah melihat Xiaoyan menghentikan latihannya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa keras. Xiaoyan tersenyum sopan saat mendengar Yao Ming memberi selamat padanya. Dia mengepalkan tinjunya dan merasa cukup puas. Setetes darah esensi Iblis Sein hampir memungkinkannya melangkah ke bintang kedua kelas Douseng. Ini sulit dibayangkan. Jika dia benar-benar melahap semua darah esensi sendirian, dia bisa mengejar Yao Ming. Menjadi memiliki api surgawi, itu memurnikan dan membantunya menyerap sebagian besar energi dalam darah esensi Iblis Sein. Energi di dalam tubuhnya secara otomatis berubah menjadi pakaian di permukaan tubuhnya untuk menggantikan pakaiannya yang hancur setelah dia berdiri di tengah kabut. Pada levelnya, itu mungkin bagi Douqi untuk berubah menjadi apapun hanya dengan pikiran belaka. Sepertinya Kailin masih berlatih. Mata Xiaoyan menatap 9 musim semi yang tenang di bawah. Dari persepsinya, dia secara alami dapat merasakan energi gelap dan dingin yang tak berujung dalam gelombang 9 musim semi yang tenang menjadi makhluk besar. Makhluk besar itu adalah Seven Colored Heaven Swallowing Python yang telah diubah Kailin. Kepala suku Yao Ming, apakah ada berita tentang suku Heaven Demon Phoenix? Xiaoyan bertanya sambil tersenyum saat matanya tertuju pada Yao Ming. Iya, senyuman di wajah Yao Ming ditarik setelah mendengar pertanyaan ini. Dia perlahan mengangguk sebelum menangkap Xiaoyan dengan suara yang dalam, berdasarkan informasi yang telah saya peroleh, suku Heaven Demon Phoenix telah mengirim beberapa ahli ke alam kosong untuk membantu 3 pulau naga besar selama beberapa hari ini. Petik 2. Mereka memang memilih untuk campur tangan, ya. Xiaoyan tersenyum tipis. Dia tidak terkejut dengan berita ini. Mereka yang berasal dari suku Heaven Demon Phoenix memiliki niat jahat. Mereka akan menggunakan trik apapun yang tersedia untuk mendapatkan darah naga Phoenix. Ketiga pulau naga besar itu benar-benar mengabaikan segalanya untuk menang. Mereka bahkan mengundang musuh mereka ke wilayah mereka. Berapa banyak ahli yang telah dikirim suku Heaven Demon Phoenix kali ini? Kebanyakan dari mereka yang dikirim oleh suku Heaven Demon Phoenix kali ini berada di kelas Dousun. Tentu saja tidak banyak orang yang perlu kita khawatirkan. Hanya ada 3 yang kami pedulikan. Ketiganya adalah tetua agung di suku Heaven Demon Phoenix. Mereka memiliki reputasi yang sangat ganas di dunia Magical Beast. Yao Ming berbicara dengan ekspresi yang agak muram. Oh, siapakah 3 orang ini? Seperti apa kekuatan mereka? Xiaoyan mengangkat alisnya. 3 tetua agung ini dikenal sebagai Heaven Demon Tree Phoenix, Feng Huang, Kun Huang, Ying Huang. Yao Ming menyatakan, di antara mereka, Feng Huang adalah bintang menengah Douseng, Kun Huang adalah bintang lanjutan Douseng, dan Ying Huang adalah bintang menengah Douseng. 3 Douseng. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Tidak disangka suku Heaven Demon Phoenix benar-benar akan mengirimkan kekuatan yang begitu kuat. Dari sini, orang bisa mengetahui kekuatan besar dari suku Heaven Demon Phoenix. Orang-orang ini tetap rendah hati dan mengumpulkan cukup banyak kekuatan. Selain naga Void kuno, suku Heaven Demon Phoenix ini tidak diragukan lagi adalah penguasa kedua dari 3 suku ini di dunia binatang ajaib. Ketiganya sangat kuat. Jika mereka menggabungkan kekuatan mereka, mereka bahkan bisa bertarung melawan Douseng bintang 3. Pulau Naga Timur kemungkinan besar akan terancam jika mereka diizinkan untuk membantu ketiga Pulau Naga. Kata Yao Ming. Xiaoyan diam-diam mengangguk. Terlepas dari apa masalahnya,
mereka tidak bisa membiarkan suku Heaven Demon Phoenix campur tangan. Jika tidak, Pulau Naga Timur Ziyan tidak akan mampu melawan 3 Pulau Naga besar. Kapan mereka akan pindah? Xiaoyan perlahan menghembuskan napas saat dia bertanya dengan suara rendah. Meskipun barisan 3 doseng sangat kuat, itu tidak menakutkan sejauh Xiaoyan tidak berani campur tangan. Mata Yao Ming bergerak-gerak setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Hatinya juga kaget karena keberanian Xiaoyan. Xiaoyan berani turun tangan bahkan saat menghadapi 3 doseng. Mereka kemungkinan akan pindah untuk menuju ke alam kosong dalam waktu 3 hari. Xiaoyan dengan lembut mengangguk. Matanya tertuju pada Yao Ming saat dia tersenyum dan bertanya, apakah kepala suku Yao Ming berani menyerang dan secara signifikan melumpuhkan suku Heaven Demon Phoenix? Yao Ming merenung sejenak. Akhirnya dia tertawa dan mengangguk. Ini adalah pilihan. Dia harus memilih antara suku Heaven Demon Phoenix dan Pulau Naga Timur Ziyan. Yao Xiaotian telah memilih 3 Pulau Naga besar sementara Yao Ming telah memilih Pulau Naga Timur. Kalau begitu, kita akan pindah besok dan menuju ke alam kosong. Kami akan membunuh mereka dari suku Heaven Demon Phoenix 3 hari kemudian. Petik 2. Xiaoyan tersenyum tipis saat melihat Yao Ming setuju. Keinginan membunuh menyebar dari suaranya. Battle Through the Heavens. Chapter 1472, Penyergapan. Pagi selanjutnya, Xiaoyan berdiri di samping jurang. Kedua tangannya ditempatkan di belakang punggungnya. Matanya menjelajahi 9 musim semi yang tenang. Hari ini, mereka akan bergerak dan menuju ke alam kosong untuk menghentikan bala bantuan dari suku Heaven Demon Phoenix. Xiaoyan, ini tentang waktu. Kita harus segera bergerak. Dokter peri kecil terbang dan mendarat tidak jauh dari Xiaoyan sebelum berbicara. Iya, Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan spiritual yang agung menyebar. Itu berubah menjadi formasi spasial yang menutupi mata air 9 tenang. Dia telah menempatkan penghalang deteksi di sini. Itu tidak hanya melindungi 9 musim semi yang tenang, dia juga akan segera merasakan aktivitas apapun di dalam penghalang. Kailin, kamu bisa santai dan berlatih. Tempat ini adalah markas besar suku Piton Nine Serene Deep Ground. Yao Ming telah menetapkan daerah ini sebagai tempat terlarang dan telah mengirimkan para ahli untuk menjaganya. Anda tidak boleh diganggu. Anda harus kembali ke paviliun bintang jatuh setelah keluar dari retret Anda, mulut Xiaoyan bergerak. Suara lembut yang dibungkus oleh Douqi ditransmisikan ke musim semi 9 Serene. Dia berhenti ragu-ragu saat dia berbalik dan bergegas ke kejauhan. Guyuran, suara percikan air dipancarkan dari dalam 9 mata air tenang segera setelah Xiaoyan dan dokter peri kecil pergi. Sosok besar di dalam mata air itu bergerak sedikit. Sepasang besar mata 7 warna perlahan terbuka. Ular itu pertama-tama menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah bagian terdalam dari mata air 9 tenang. Ada batu api khusus yang berkedip-kedip di mata ular itu. Dia samar-samar merasakan isyarat samar sejak dia memasuki musim semi yang tenang 9 ini. Setelah merasakan ini selama lebih dari setengah bulan, dia akhirnya dapat memastikan bahwa isyarat ini dipancarkan dari dasar musim semi yang tenang 9. Dasar itu bukanlah tempat di mana Yao Ming disegel. Sebaliknya, itu ada di suatu tempat yang lebih dalam, tetapi bahkan Xiaoyan, yang memiliki perlindungan api surgawi, tidak berani melangkah sejauh itu. Meski perasaan dilindungi cukup bagus, aku masih lebih suka menjadi lebih kuat darimu. Ini mungkin agak sulit sekarang, tetapi saya harus, paling tidak, melakukan yang terbaik. Mata ular 7 warna itu perlahan berkedip saat Kailin segera mengayunkan ekornya. Tubuhnya yang besar ditemani oleh gelombang air saat dia dengan cepat bergegas ke dasar mata air 9 tenang. Broter Xiaoyan, orang-orang dari suku Heaven Demon Phoenix pasti akan merobek lubang spasial dari lokasi suku mereka untuk memasuki alam kosong. Kita bisa memasukinya sebelumnya dan merasakan fluktuasi spasial apapun. Kemudian kami akan dapat dengan cepat mendeteksi jalur mereka. Yao Ming tersenyum saat dia menyarankan ide untuk Xiaoyan saat dia berdiri di depan aula besar. Iya, Xiaoyan mengangguk. Aku akan menemanimu secara pribadi kali ini. Juga akan ada 6 sesepuh lainnya. Meskipun jumlah kami jauh lebih rendah dari suku Heaven Demon Phoenix, kami akan dapat menghentikan mereka dari memenuhi misi mereka selama kami dapat mengalahkan Heaven Demon 3 Phoenix. Yao Ming menunjuk ke 6 sesepuh di belakangnya saat dia berbicara. Mata Xiaoyan melihat ke atas. Hanya ada satu lelaki tua berambut putih di antara mereka yang dapat memenuhi standar tingginya,
tetapi lelaki ini hanyalah Ban Seng tingkat menengah. 5 yang tersisa hanya di sekitar puncak perubahan ke-9 dari kelas Douzun. Sekilas, jelas bahwa barisan ini lebih rendah dari barisan suku Heaven Demon Phoenix. Saudara Xiao Yan seharusnya tidak menyalahkan saya. Yao Xiaotian dan tetua pertama membuat suku Piton 9 tenang deep ground kami berada dalam kondisi yang menyedihkan. Yao Ming menghela nafas dan berbicara dengan suara yang agak dalam. Jika Yao Xiaotian dan tetua pertama mendukungnya tanpa ambisi liar, tidak ada yang tahu seberapa kuat suku Piton 9 Serene Deep Ground. Setidaknya, mereka tidak akan jauh lebih lemah dari suku Heaven Demon Phoenix. Haha, apa yang dikatakan kepala suku Yao Ming? Ini sudah bagus bahwa kamu bersedia mengulurkan tangan, Xiao Yan tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia melirik dokter peri kecil dan King Lin di sampingnya. Mungkin masih ada celah besar antara kedua wanita dan kelas Ban Seng meskipun mereka telah berlatih selama periode waktu ini, tetapi jika mereka bekerja sama, tidak ada seorang pun di kelas Douzun yang akan cocok untuk mereka. Mereka bahkan hampir tidak bisa bertahan saat menghadapi ahli Ban Seng. Mereka bisa dianggap banyak membantu. Sudah waktunya, kita harus bergerak. Yao Ming tersenyum. Tangannya tiba-tiba melambai di ruang kosong sebelum celah spasial hitam gelap muncul. Setelah itu, dia menarik dengan kedua tangannya dan terowongan spasial muncul di depan semua orang. Ayo pergi. Xiao Yan tidak ragu-ragu setelah melihat ruang terbuka. Dia memimpin untuk segera melangkah ke dalam celah. Dokter peri kecil dan Qin Lin mengikuti dari belakang. Semua sesepuh yang tersisa, saya akan menyerahkan 9 tenang dalam tanah Piton kepada Anda semua selama periode waktu saya pergi. Yao Ming berbicara kepada beberapa orang lain di sampingnya dengan suara yang dalam. Dimengerti, beberapa sesepuh dengan cepat menanggapi dengan nada hormat setelah mendengar informasi ini. Kita juga harus pergi. Yao Ming mengangguk setelah mendengar jawaban mereka. Dia melambaikan lengan bajunya dan melangkah ke celah spasial. Keenam sesepuh itu mengikutinya. Retakan spasial itu akhirnya mulai menghilang perlahan setelah orang terakhir memasukinya. Akhirnya, itu lenyap dari pandangan. Alam kosong benar-benar sunyi. Fluktuasi spasial yang sangat intens kadang-kadang dipancarkan dari ruang hitam. Banyak retakan muncul seperti mulut besar yang ganas. Permukaan retak dari kehampaan yang sunyi. Banyak sosok manusia menembus celah dan akhirnya muncul dengan ruang hitam gelap ini. Seberapa jauh tempat ini dari titik masuk suku Heaven Demon Phoenix? Xiao Yan menoleh. Dia memandang Yao Ming saat Yao Ming keluar dari celah spasial sebelum bertanya. Haha, santai, mata-mata yang aku tempatkan di suku Heaven Demon Phoenix memiliki jejak spasial padanya. Oleh karena itu, saya bisa merasakan posisi suku Heaven Demon Phoenix di ruang ini. Jika mereka bepergian dari suku mereka, mereka pasti akan muncul di daerah itu. Yao Ming tersenyum. Setelah itu, dia menutup matanya dan merasakan sejenak. Akhirnya, dia membukanya kembali dan melihat ke utara. Ayo pergi. Tubuh Yao Ming memimpin untuk bergerak setelah kata-katanya terdengar. Dia melangkah melalui ruang kosong dan dengan cepat bergegas maju. Aliran spasial kacau dan liar yang liar secara otomatis menghilang saat masuk dalam jarak 100 kaki darinya. Setelah mencapai kelas Douzeng, aliran kekacauan yang menakutkan di dalam ruang kosong ini tidak lagi menimbulkan banyak ancaman. Mengikuti, Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia memimpin semua orang dan dengan cepat mengikuti Yao Ming. Tempat ini dekat dengan tempat di mana suku Heaven Demon Phoenix berada. Kami pasti akan merasakannya jika mereka merobek ruang dan masuk. Yao Ming akhirnya berhenti setelah melewati alam kosong selama setengah jam. Dia melihat ke dalam kegelapan hitam yang jauh saat dia memberitahu semua orang. Xiao Yan melihat sekelilingnya dan mengangguk sedikit. Dia berkata, aliran kekacauan di dalam ruang ini sedikit lebih padat. Itu akan bisa menyembunyikan kita. Haha, kalau begitu, kita harus menunggu mangsa kita muncul. Yao Ming tertawa. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia telah duduk. King Lin dan dokter peri kecil juga melakukan hal yang sama di sampingnya. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu sampai ikan besar, yang dikenal sebagai suku Heaven Demon Phoenix menerobos ke dalam jaring yang telah mereka siapkan. Konsep waktu sangat kabur di alam kosong ini. 2 hari berlalu dalam sekejap mata di lingkungan yang sangat gelap ini. Segera setelah itu, ruang di tempat yang sangat jauh dari kelompok Xiao Yan tiba-tiba berfluktuasi. Banyak tokoh kuat perlahan melangkah melalui garis celah spasial sebelum muncul di alam kosong ini.
Garis retakan perlahan menghilang saat orang terakhir melangkah keluar. 3 orang berdiri di posisi pemimpin kelompok 20 lebih orang ini. Tatapan yang tersisa yang melihat punggung pemimpin ini semuanya dipenuhi dengan rasa hormat. Operasi ini sangat penting. Ini menyangkut apakah suku Heaven Demon Phoenix kita akan dapat sepenuhnya melampaui suku naga Void kuno atau tidak. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang melakukan kesalahan. Jika tidak, Anda akan menghadapi aturan suku. Seorang wanita berpakaian merah berbicara di antara 3 individu. Nadanya sedingin es dan dipenuhi aura yang agung. Wanita ini berbaju merah. Dia tampak berusia 30-an, tetapi auranya begitu kuat sehingga menakutkan. Sepasang alis yang agak halus saling menyatu. Aura jahat melonjak darinya, menyebabkan 2 sesepuh di sampingnya mengambil langkah menjauh tanpa ada yang menyadarinya. Kami akan mematuhi perintah Agung Elder. Anggota suku Heaven Demon Phoenix di belakangnya, yang merupakan individu yang sangat kuat, tidak berani mengganggu tangisan dingin orang ini. Semuanya buru-buru menjawab dengan nada hormat. Ada 2 wajah yang dikenal di antara orang-orang ini. Yang satu secara alami adalah Feng King Er, yang telah membentuk banyak dendam dengan Xiao Yan, sementara yang lainnya adalah Jiu Feng, yang telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan. Dia juga dikenal sebagai calon penerus kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix. Keduanya memiliki status tinggi di suku Heaven Demon Phoenix, tetapi mereka tampak sangat hormat di depan aura ganas wanita berjubah merah itu. Mereka tidak berani meremehkannya. Naga Void kuno, tak terduga hari ini benar-benar telah datang. Suku Heaven Demon Phoenix saya akan menjadi makmur setelah perang saudara Anda berakhir. Pada saat itu, saya akan sepenuhnya melenyapkan suku Anda dari dunia ini. Wanita berjubah merah itu tertawa dengan suara jahat yang agak tajam. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Angin bertiup kencang dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang meluncur ke kejauhan seperti meteorit. Banyak ahli dari suku Heaven Demon Phoenix buru-buru mengikuti di belakangnya. Xiao Yan, yang duduk di dalam aliran spasial yang kacau di lokasi yang jauh, tiba-tiba membuka matanya saat wanita berjubah merah itu bergegas maju. Yao Ming di sisi lain juga membuka matanya. Mereka bertukar pandang saat senyum tipis terangkat di wajah mereka. Persiapkan dirimu. Mereka yang berasal dari suku Heaven Demon Phoenix akan segera tiba. Battle Through the Heavens. Chapter 1473, melawan 2 orang suci sendiri. Alam kosong benar-benar sunyi. Arus spasial yang kacau melonjak, menyembunyikan bahaya yang fatal. Swoosh! Suara angin deras yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di tengah kesunyian. Sekelompok besar cahaya muncul dari kegelapan di kejauhan. Setelah itu, ia tiba dengan kecepatan tinggi. Angin liar dan keras yang diaduknya bahkan menyebabkan aliran spasial yang kacau menjadi terkoyak. Kakak, 3 pulau naga besar telah menyerang Pulau Naga Timur. Jika mereka mendapatkan bantuan kami, mereka pasti bisa mengalahkan Pulau Naga Timur. Seorang tetua berjubah hitam di samping wanita terkemuka berjubah merah perlahan membuka mulutnya. Suaranya sangat serak karena semacam kekuatan hisap tiba-tiba menyebar dari mulutnya. Orang ini bernama Kun Huang. Banyak lawannya telah dimangsa olehnya setelah ditangkap. Reputasinya yang ganas sangat terkenal. Banyak ahli akan gemetar ketakutan saat mendengar namanya. Tidak perlu terburu-buru. Kami akan membiarkan mereka bertarung sedikit lebih lama. Semakin banyak kematian semakin baik. Mata wanita berjubah merah berkedip saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Hihi, 3 pulau naga besar yang meminta bantuan kami adalah sesuatu yang sangat tidak terduga. Tetua lainnya dengan wajah agak teduh juga tertawa dengan cara yang aneh. Dia adalah Ying Huang dari Heaven Demon Tree Phoenix. Setelah kita menghabisi Pulau Naga Timur dan memperoleh garis darah Naga Phoenix, itu hanya masalah waktu sebelum 3 pulau naga besar dilenyapkan oleh kita. Wanita berjubah merah itu tertawa pelan. Dia melambaikan lengan bajunya dan baru saja akan mempercepat ketika perasaan bahaya tiba-tiba bergemuruh di dalam hatinya. Sebelum dia bisa bereaksi, gelombang demi gelombang pilar Douqi yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari aliran spasial yang kacau. Pilar-pilar ini sangat tajam. Mereka menembak ke dalam kelompok suku Heaven Demon Phoenix dalam sekejap, menyebabkan pekikan sengsara meletus. Siapakah kamu makhluk pengecut? Anda benar-benar berani menyergap suku Heaven Demon Phoenix kami. Anda mencari kematian. Petik 2. Wanita berjubah merah itu tiba-tiba pulih pada saat ini. Dia langsung menjadi geram setelah melihat suku Heaven Demon Phoenix menderita kerugian besar dalam sekejap.
Tangannya tiba-tiba meraih aliran spasial yang kacau di bawah. Ruang di tempat itu menjadi terdistorsi. Sebuah bang terdengar saat aliran spasial yang sangat kacau meledak karena dia. Haha, jika kami pengecut, mengapa kami mencegat suku Heaven Demon Phoenix Anda? Tawa keras tiba-tiba bergema saat aliran spasial yang kacau tiba-tiba terbelah. Segera, sesosok keluar dari situ. Akhirnya, itu muncul di depan suku Heaven Demon Phoenix. Kedua tangannya melambai saat aura mengerikan menyebar. Surga Setan Tiga Phoenix. Sudah ratusan tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabar? Kamu siapa? Mata Feng Huang mengandung niat buruk saat mereka menatap Yao Ming, yang muncul di depannya. Dia mengerutkan kening dan matanya segera berubah menjadi gelap dan serius. Yao Ming, kamu masih hidup. Apa sebenarnya iblis tua itu? Bukankah dia kehilangan kendali saat berlatih dan mati? Kun Huang dan Ying Huang terkejut mendengar kata-kata Feng Huang. Hihi, bahkan kalian tiga iblis tua belum mati. Mengapa saya mati begitu mudah? Yao Ming tertawa. Terlepas dari alasan untuk hidup, kamu benar-benar menjadi lebih berani. Sepertinya suku Piton Nine Serene Deep Ground terlalu nyaman selama beberapa tahun ini. Mungkinkah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melangkahi sukuku hanya karena peringkat kita di level yang sama? Feng Huang menatap Yao Ming dengan ekspresi gelap dan dingin. Nada suaranya sangat menyeramkan. Haha, suku Heaven Demon Phoenix benar-benar bertindak dengan cara yang hebat. Tawa samar tiba-tiba keluar dari belakang Yao Ming. Ruang di sampingnya sedikit berfluktuasi saat sosok perlahan muncul di depan semua orang. Kamu siapa? Ekspresi Feng Huang sedikit berbeda setelah melihat sosok manusia muncul di samping Yao Ming. Dia bisa merasakan bahwa sosok manusia ini sebenarnya adalah bintang satu yang maju Douseng. Xiao Yan, Feng Qing'er dan Jiu Feng di belakang tanpa sadar berteriak dengan wajah kaget setelah kata-kata Feng Huang keluar dari mulutnya. Xiao Yan, kamu adalah penyebab utama yang mencegah suku Heaven Demon Phoenix kita mendapatkan buah asal naga Phoenix, Xiao Yan. Ekspresi Feng Huang menjadi sangat suram setelah mendengar seruan ini. Dia memandang Xiao Yan, menggertakkan giginya, dan mengajukan pertanyaan. Sepertinya aku cukup terkenal di dalam suku Heaven Demon Phoenix. Xiao Yan tersenyum. Dia secara acak melirik Jiu Feng dan Feng Qing'er. Keduanya sedikit gemetar saat dia melakukannya. Sudah 2 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Kekuatan Feng Qing'er tetap stagnan. Sepertinya ini adalah gejala sisa dari lonjakan kekuatannya setelah berganti tulang. Jiu Feng, di sisi lain, telah mencapai puncak perubahan ke-9 di kelas Douzun. Hanya ada selangkah antara dia dan kelas Banseng. Jelas, kepala suku masa depan dari suku Heaven Demon Phoenix ini memiliki bakat yang luar biasa. Feng Huang menarik napas dalam-dalam sebelum menghembuskan napas perlahan. Matanya gelap dan serius saat mereka menatap kelompok Xiao Yan dan Yao Ming. Dari kelihatannya situasinya, jelas bahwa mereka datang dengan niat buruk. Yao Ming, apakah kamu ingin memulai perang habis-habisan antara suku Piton Nine Serene Deep Ground dan suku Heaven Demon Phoenix? Feng Huang berteriak dengan suara sedingin es. Saya tidak punya pilihan. Saya juga telah diundang untuk membantu, tetapi alih-alih membantu 3 pulau naga besar, saya membantu pulau naga timur. Yao Ming merentangkan tangannya dan tertawa. Dia bukan orang biasa. Tidak mungkin baginya untuk ditakuti oleh Feng Huang. Reputasinya yang ganas tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Kalian bertiga, kami tidak akan menyerang jika kamu memilih untuk memimpin orang-orangmu dan berbalik sekarang. Xiao Yan tersenyum saat memberi mereka pilihan. Kamu pikir kamu siapa? Anda berani menuntut agar kami berbalik. Selain itu, bahkan jika kita benar-benar kembali, apa menurutmu tidak akan terjadi apa-apa pada Pulau Naga Timur? 3 pulau naga besar sepertinya sudah mengepung Pulau Naga Timur. Saat Anda bergegas, Anda mungkin hanya akan menemukan gurun. Feng Huang yang berwajah teduh itu berbicara dengan suara gelap dan dingin. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya setelah mendengar klaim ini. Tidak disangka ketiga pulau naga besar itu begitu gelisah. Mereka sudah menyerang. Kamu harus keluar dari alam kosong ini sekarang. Jika tidak, tidak ada dari Anda yang bisa pergi. Petik 2. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu kepada suku Heaven Demon Phoenix. Dia mengangkat kepalanya dan mengancam mereka dengan suara tenang. Feng Qing'er dan Jiu Feng mengejang saat mendengar kata-kata Xiao Yan.
Orang ini menjadi sombong selama 2 tahun tidak bertemu. Harus diketahui bahwa ada total 3 sesepuh agung dalam perjalanan ini. Semuanya memiliki kekuatan Dao Sheng yang asli. Mereka adalah puncak keberadaan dunia ini. Anak muda, ibumu bahkan belum lahir saat orang tua ini mendominasi benua Doqi. Kilatan ganas melintas di mata Ying Huang setelah mendengar kata-kata Xiao Yan yang tidak perlu. Doqi yang mengerikan langsung meletus dari tubuhnya seperti badai. Membunuh. Wajah Feng Huang sedingin es. Sebuah suara yang dipenuhi dengan keinginan membunuh keluar dari mulutnya. Meskipun dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yao Ming agak melampaui dirinya, masih ada 3 elit Dao Sheng di pihak mereka. Di sisi lain, pihak lain hanya memiliki 2 Dao Sheng. Mereka memegang keunggulan di lineup ini. Bagaimana mereka bisa menarik diri begitu saja hanya karena seseorang menyuruh mereka? Haha, baiklah. Raja ini akan menguji apakah Sky Demon Tree Phoenix-mu telah meningkat selama bertahun-tahun ini. Yao Ming mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Tubuhnya bergerak saat dia bergegas keluar. Aku akan melawanmu sendiri. Zuyi, Kun Huang, kalian berdua harus berurusan dengan bocah itu. Ying Huang, pimpin yang lain untuk membunuh orang yang tersisa. Feng Huang dengan dingin tertawa. Tubuhnya bergegas ke depan dan bertabrakan dengan keras dengan Yao Ming tanpa menyerah. Segera, gelombang demi gelombang badai energi yang menyebabkan hati bergetar mulai menyapu. Hanya salah satu dari kalian yang tidak akan bisa memblokir saya. Kalian berdua harus bertarung bersama. Petik 2. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan Kun Huang. Cahaya keemasan melonjak dan tubuhnya tiba-tiba membengkak. Tinju yang berisi angin pemusnahan terlempar tanpa ampun. Melahap dunia, ekspresi Kun Huang berubah saat dia merasakan serangan kuat Xiao Yan. Dia melebarkan mulutnya dan uap hitam melonjak keluar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi mulut ganas 1000 kaki yang mencoba menelan tinju Xiao Yan. Nafsu makanmu sangat besar, hati-hati menjadi kembung. Petik 2. Xiao Yan dengan dingin tertawa setelah melihat bentuk mulut ini. Lengannya bergetar hebat saat mulut uap hitam besar itu dengan paksa dihancurkan. Kekuatan yang tersisa mengalir ke tubuh Kun Huang. Mengerang. Kun Huang mengerang pelan setelah dipukul oleh tinju Xiao Yan. Dia terhuyung mundur lebih dari 100 meter sebelum berhenti. Wajahnya sedikit kaget saat melihat Xiao Yan. Mereka berdua adalah bintang Dao Sheng yang canggih, tetapi kekuatan bertarung Xiao Yan sangat kuat. Kakak kedua, Ying Huang, yang berencana untuk berurusan dengan kelompok dokter peri kecil, sangat terkejut setelah melihat Kun Huang dikirim kembali oleh pukulan Xiao Yan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bergerak. Akhirnya, dia muncul di samping Kun Huang. Matanya hati-hati dan gelap saat mereka melihat Xiao Yan. Dia berbicara dengan suara yang dalam, ada yang aneh dengan orang ini. Kita harus bergandengan tangan dan segera menghabisinya. Petik 2. Kun Huang sedikit ragu setelah mendengar saran ini. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan mengangguk. Setelah pertukaran tadi, dia mengerti bahwa kekuatannya tidak bisa menandingi Xiao Yan sendirian. Hal ini menyebabkan dia merasa sedikit tertahan. Feng Qing'er dan Jiu Feng memiliki ekspresi yang agak pucat saat mereka menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka menatap sosok emas itu. Dao Sheng, terlebih lagi, dia adalah seorang Dao Sheng yang lebih kuat dari penatua Kun Huang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin orang ini bisa meningkat pesat dalam 2 tahun? Petik 2. Ketika mereka mencoba yang terbaik untuk melampaui Xiao Yan, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka bahkan tidak dapat lagi melihat punggungnya. Ini merupakan pukulan besar bagi mereka berdua, yang cukup bangga. Ao, 2 tangisan Phoenix yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di sekitar alam kosong. Tubuh Kun Huang dan Ying Huang langsung membengkak. Mereka berubah menjadi bentuk setengah manusia setengah binatang dalam sekejap mata. Gelombang fluktuasi yang sangat liar dan ganas keluar dari tubuh mereka seperti badai mini. Mereka dengan paksa menyebarkan arus kacau dalam radius 100.000 kaki. Haha, jadi bagaimana jika ada 2 Dao Sheng? Hari ini, saya akan melihat apa yang bisa dilakukan 2 Dao Sheng untuk saya. Petik 2. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tertawa keras ke arah langit. Tawanya seperti guntur. Raksasa emas melangkah di udara kosong dengan sikap sombong. Panatua Zaesin akan membacakan perjalanan cerita Xiao Yan. Yang lagi duduk santai sambil minum kopi, kita lanjutkan ceritanya. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel.
Chapter 1474, Penindasan Mutlak. Anak muda, kamu sedang mencari kematian. Wajah Ying Huang berkedut setelah mendengar tawa Xiao Yan yang keras. Dia akhirnya tertawa dengan sangat marah. Keduanya telah berkeliaran tanpa tertandingi di benua Douqi selama bertahun-tahun. Semua orang tahu reputasi mereka yang ganas. Tidak disangka bahwa seorang pemuda benar-benar berpikir untuk menginjak kepala mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh harga diri mereka. Kakak kedua, ayo kita serang bersama dan bunuh dia. Ying Huang mengulurkan lengan dari lengan bajunya dan membentuk cakar elang hitam gelap yang menyeramkan dengannya. Cakarnya sepanjang 5 kaki dan tampak seperti pedang panjang yang tajam. Ada sedikit lengkungan padanya saat kekuatan menakutkan berkumpul di tepinya. Kun Huang di samping mengangguk dengan ekspresi suram setelah mendengar kata-kata ini. Uap hitam melonjak di sekelilingnya, membentuk pusaran aneh. Ini adalah skill ultimate unik mereka, Devouring Spiral. Dengan pusaran ini melindungi tubuh mereka, mereka tidak akan menerima kerusakan sedikitpun. Itu dianggap sebagai pertahanan absolut sejati. Cakar iblis pembelah yang hebat. Tubuh Ying Huang bergerak, sepasang sayap yang lebarnya puluhan kaki diperpanjang di belakangnya. Dalam sekejap, dia muncul di atas Xiao Yan. Cakar hitam besarnya tiba-tiba menekan. Angin kencang menutup udara di sekitar Xiao Yan. Setelah itu, dia dengan kasar meraih kepala Xiao Yan. Perut darah Kun Huang. Kun Huang juga melepaskan skill Dou yang kuat saat Ying Huang menyerang. Uap hitam keluar dari tubuhnya. Ini dengan cepat membentuk gumpalan hitam aneh yang lebarnya beberapa ribu kaki di bawah Xiao Yan. Sepintas, itu tampak seperti perut yang sangat besar. Sebuah lubang besar dibuka di bagian atas perut, tampak seperti mulut ganas besar yang menggigit Xiao Yan dengan liar. Sepertinya perut berencana menelan Xiao Yan. Keduanya bekerja sama dengan cara yang luar biasa saat mereka menyerang. Satu menyerang dari atas sementara yang lainnya menyerang dari bawah. Mereka benar-benar menutup semua rute pelarian Xiao Yan. Apalagi serangan mereka sama-sama mematikan. Mereka bahkan tidak memberi Xiao Yan sedikit pun kesempatan untuk membalas. Keganasan terkenal dari keduanya benar-benar terungkap pada saat ini. Mata Xiao Yan dengan cepat menyapu mereka berdua. Dia tampak tidak panik karena dua serangan terkoordinasi dengan baik dari Dou Sheng ini. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba menekannya dengan keras ke arah cakar angin yang terbang di atasnya. Jari musim semi kuning. Energi di dalam ruang sekitarnya tiba-tiba menjadi liar dan keras setelah jari itu ditekan ke udara. Sosok besar berwarna kuning tua muncul entah dari mana. Setelah itu, ruang gemuruh disertai dengan momentum yang menakutkan karena bertabrakan dengan cakar yang terbuat dari angin. Telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Xiao Yan tidak berhenti setelah menekan ke depan. Telapak tangan kanannya tiba-tiba terbanting. Cahaya hitam yang sangat besar menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Itu mengelilingi perut hitam besar itu saat kekuatan isap yang kuat meletus dan dengan paksa menyeret perut masuk. Bang! Angin cakar dan perut hitam raksasa dihancurkan oleh pembalasan tajam Xiao Yan. Menjadi sumber serangan, baik Ying Huang dan Kun Huang terlibat. Darah di dalam tubuh mereka bergolak. Keterampilan Dou yang telah dilatih bocah ini adalah semua keterampilan Dou kelas Tian. Selain itu, dia telah melepaskan mereka dengan keakraban seperti itu. Petik 2. Pembalasan langsung Xiao Yan akhirnya menyebabkan ekspresi Kun Huang dan Ying Huang berubah. Mata mereka dengan cepat menyapu pertempuran antara Feng Huang dan Yao Ming. Hati mereka mulai tenggelam setelah menyadari bahwa Feng Huang sedikit kurang beruntung. Elder Ming, Anda harus memimpin orang-orang yang tersisa untuk menghabisi kelompok itu dari suku Heaven Phoenix. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam setelah memaksa Kun Huang dan Ying Huang kembali dengan jari dan telapak tangan. Suara ini terdengar di samping telinga Penatua Ban Sheng menengah dari suku Piton 9 Tenang Deep Ground. Iya, Penatua Ming tidak berani meremehkan perintah setelah mendengar ini. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya menyebabkan hatinya bergetar. Meskipun dia adalah seorang ahli Ban Sheng, dia mengerti bahwa dia tidak akan bertahan 5 kali melawan Xiao Yan jika Xiao Yan ingin menyerangnya. Semuanya, ikuti aku. Hari ini, kami akan menunjukkan kepada suku Heaven Demon Phoenix kekuatan dari suku Piton 9 Serene Deep Ground kami. Petik 2. Elder Ming berteriak keras. Dia memimpin untuk menyerang kelompok ahli dari suku Heaven Demon Phoenix. Saat ini, tidak ada lagi ahli Ban Sheng yang hadir dalam barisan suku Heaven Demon Phoenix. Yang terkuat adalah Jiu Feng, yang berada di puncak kelas Douzun,
tetapi jarak antara puncak Douzun dan Ban Seng sangat besar. Oleh karena itu, suku Heaven Demon Phoenix mungkin memiliki keunggulan jumlah, tetapi mereka masih dikalahkan oleh serangan ganas Elder Ming. Bajingan, beraninya kamu. Petik 2. Kematian telah terjadi di antara para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix setelah kontak singkat. Kun Huang dan Ying Huang segera marah. Namun, sosok tiba-tiba muncul di depan mereka tepat saat mereka melangkah maju. Enyah, ekspresi Xiao Yan sedingin es saat dia melihat keduanya. Dia membentangkan telapak tangannya dan Douqi di dalam tubuhnya mulai berkumpul di sana seperti badai. Fluktuasi yang menakutkan mulai menyebar dengan cepat. Palem musim semi kuning, Douqi menyebar seperti ombak lautan. Xiao Yan tetap tanpa ekspresi saat tangan kanannya tiba-tiba menghantam keduanya. Alam kosong mulai berfluktuasi setelah telapak tangan Xiao Yan turun. Sidik jarinya yang besar muncul seperti langit saat berkumpul di atas kepala Kun Huang dan Ying Huang. Setelah itu disertai dengan momentum destruktif yang mengerikan saat itu runtuh. Itu menembus udara, menghancurkan udara itu sendiri 1 inci pada suatu waktu. Ledakan sonik bergema dengan keras. Telapak tangan besar itu turun seperti gunung. Ekspresi Kun Huang dan Ying Huang menjadi sangat serius setelah merasakan kekuatan destruktif yang dikandungnya. Ao, teriakan burung phoenix yang keras dan jelas menggema di alam kosong. Tubuh Kun Huang dan Ying Huang tiba-tiba membengkak. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi 2 Heaven Demon Phoenix setinggi 10.000 kaki. Mereka mengepakkan sayap mereka yang sangat besar dan pilar cahaya selebar 2.000 kaki berteriak dari mulut mereka dan dengan keras memukul sidik jari yang sangat besar itu. Ledakan, tabrakan itu seperti 2 meteorit yang saling bertabrakan. Kekuatan tabrakan yang menakutkan itu bersiul dan menyebar seperti tsunami. Tekan mereka. Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah melihat keduanya bergabung bersama untuk memblokir Yellow Spring Palm. Tato klan perlahan muncul di alisnya. Auranya juga langsung melonjak. Dalam beberapa kedipan, dia melonjak dari bintang 1 lanjutan Douseng ke bintang kedua kelas Douseng. Ini buruk, aura bocah itu tiba-tiba melonjak. Transformasi Xiao Yan juga terdeteksi oleh Kun Huang dan Ying Huang. Ekspresi mereka segera berubah. Sebelum mereka bisa melarikan diri, cetakan tangan besar di atas kepala mereka tiba-tiba ditekan. Pilar cahaya selebar 2.000 kaki itu hancur. Berantakan, mati, mata Xiao Yan sangat dingin. The Yellow Spring Palm runtuh. Itu dengan kejam mengepung tubuh besar dari 2 pertempuran. Api yang menakutkan melesat saat segel itu mendarat. Mendesis. Setelah menderita serangan yang menakutkan ini, daging Heaven Demon Phoenix mereka segera terbelah. Darah segar mengalir keluar, terus-menerus keluar dari tubuh mereka. Suara ledakan yang dalam terdengar di seluruh tubuh mereka. Setengah dari tulang putih padat mereka bahkan terlihat. Telapak tangan yang kokoh ini membuat mereka berdua menjadi lumpuh. Kedua tetua agung benar-benar kalah dari Xiao Yan. Kekalahan menyedihkan Kun Huang dan Ying Huang dirasakan oleh para ahli suku Heaven Demon Phoenix, yang dengan getir memblokir kelompok Elder Ming dan Little Fairy Doctor. Wajah mereka menjadi sangat pucat. Jiu Feng dan Feng King mengungkapkan mata tertegun. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Xiao Yan menjadi sekuat ini. Segel mereka, Xiao Yan melangkah melalui alam kosong. Dia muncul di atas kepala Kun Huang dan tetua lainnya dengan gaya seperti hantu. Tangannya dengan cepat membentuk berbagai segel. Akhirnya, 2 pilar cahaya misterius ditembakkan kedua kepala Heaven Demon Phoenix. Tubuh mereka dengan cepat menyusut sebelum mereka kembali ke bentuk manusia dalam sekejap mata. Namun, ada simbol misterius tambahan di dahi mereka. Metode penyegelan ini hanya bisa berhasil jika pihak lain tidak dapat melakukan perlawanan. Mata sedingin es Xiao Yan beralih ke para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix setelah berhasil menyegel Kun Huang dan Ying Huang. Para ahli itu segera mulai gemetar setelah melihatnya melihat-lihat. Bahkan 2 sesepuh agung bersama tidak dapat memblokir orang ini. Apa yang bisa mereka lakukan? Melarikan diri. Semua orang saling berhadapan. Kejutan muncul di dalam hati mereka. Semuanya bergerak pada saat yang sama saat mereka melarikan diri ke segala arah. Mencoba kabur. Xiao Yan dengan dingin tertawa setelah melihat mereka mencoba melarikan diri. Tangannya mengarah ke kejauhan sebelum dikepal. Ruang kosong itu segera memadat menjadi sangkar tak terlihat. Dengan lambaian lengan bajunya, sangkar itu sendiri mulai menyusut dengan cepat. Para ahli suku Heaven Demon Phoenix itu semua terjebak dalam kandang tak terlihat yang ukurannya kurang dari 100 kaki.
Mereka tidak dapat melakukan apapun terlepas dari bagaimana mereka berjuang. Para ahli dari suku Piton Nine Serene Deep Ground itu diam-diam menyeka keringat dingin mereka saat melihat pemandangan yang luar biasa ini. Tidak ada bedanya dengan Penatua Ming. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan memungkinkan dia untuk memahami kata-kata penindasan mutlak. Xiao Yan perlahan menghela nafas lega hanya setelah menyegel Kun Huang dan Ying Huang dan menekan ahli Heaven Demon Phoenix. Dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk melakukan ini. Melawan dua doseng sendirian telah membuatnya lelah. Jika ada orang tambahan, bahkan Xiao Yan akan terseret dalam pertempuran panjang. Xiao Yan beristirahat sejenak setelah melakukan semua ini. Baru setelah itu dia mengangkat kepalanya dan melirik pertempuran sengit Feng Huang dan Yao Ming. Dia tanpa sadar tertawa sebelum berteriak dengan suara keras, "Feng Huang, baik Kun Huang dan Ying Huang telah dikalahkan. Jika Anda terus bertarung, saya akan membunuh satu orang setelah setiap 10 hitungan." Petik 2. Apa? Feng Huang dan Yao Ming, yang berada dalam pertempuran yang sangat intens, buru-buru berbalik setelah mendengar teriakan dingin Xiao Yan. Mereka buru-buru mengamati situasi dengan mata mereka. Mereka sedikit tertegun melihat Kun Huang dan Ying Huang telah ditangkap oleh tangan Xiao Yan. Saat ini, darah menutupi tubuh mereka. Wajah mereka pucat dan mata mereka tertutup. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Bahkan dengan sikap tenang Feng Huang, dia tidak bisa menahan perasaan pusing saat melihat pemandangan ini. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan saat dia bergumam. Battle Through the Heavens, Chapter 1475, mengancam dengan sandera. Haha bagus, saudara Xiao Yan benar-benar mendominasi. Anda benar-benar berhasil menghabisi dua iblis tua ini dengan kecepatan seperti itu meskipun bertarung melawan mereka berdua sendirian. Aku ingin tahu keributan macam apa yang akan terjadi jika masalah ini dikirim kembali ke wilayah binatang. Petik 2. Yao Ming adalah orang pertama yang pulih dan tertawa. Hatinya mulai lebih memikirkan Xiao Yan. Meskipun Yao Ming adalah doseng bintang 2 tingkat lanjut, dia tidak sepenuhnya yakin dia bisa mengalahkan Xiao Yan. Selain itu, semakin lama Yao Ming menghubungi Xiao Yan, semakin dia merasa bahwa Xiao Yan tak terduga. Kekuatan Xiao Yan adalah salah satu alasan utama mengapa Yao Ming dengan cepat memilih untuk membantu Pulau Naga Timur daripada 3 Pulau Naga Besar. Kekuatan Xiao Yan saat ini mungkin hanya dari bintang 1 yang maju doseng pada saat ini, tetapi ini adalah pertama kalinya Yao Ming bertemu dengan bintang muda doseng. Siapa yang bisa memahami batas dari bakat mengerikan semacam ini? Pada levelnya, dia tidak hanya perlu melihat situasi saat ini ketika berteman dengan orang lain, dia juga perlu melihat potensi pihak lain. Dari cara Yao Ming melihatnya, potensi yang dimiliki Xiao Yan pasti sangat menakutkan. Jika tidak, dia akan kesulitan menyetujui untuk menyerang suku Heaven Demon Phoenix hanya setelah mendapatkan kembali posisinya. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi yang mudah ditangani. Menjadi bagian dari 3 suku besar, suku Piton Nine Serene Deep Ground sangat menyadari hal ini. Suku Naga Void kuno telah bersembunyi selama tahun-tahun ini. Oleh karena itu, suku Heaven Demon Phoenix tidak diragukan lagi telah menjadi penguasa sejati dunia Magical Beast. Bahkan suku Piton Nine Serene Deep Ground sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan mereka. Xiao Yan, suku Heaven Demon Phoenix kami tidak akan berhenti sampai kami membunuhmu jika kamu berani membunuh mereka. Feng Huang perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia menghirup napas dalam-dalam dan dengan kejam menatap Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Suku Heaven Demon Phoenix dan aku sudah saling dendam. Apakah saya berani tampil di depan Anda jika saya benar-benar takut? Xiao Yan tersenyum tipis setelah mendengar ancaman ini. Dia segera menarik senyumnya saat dia berkata dengan dingin, aku tidak ingin menyia-nyiakan nafasku padamu sekarang. Jangan meragukan metode saya. Jika Anda benar-benar keras kepala, saya tidak keberatan menjadi tanpa ampun dan memaksa suku Heaven Demon Phoenix Anda untuk kehilangan beberapa potong daging. Petik 2. Feng Huang terkejut saat melihat mata Xiao Yan yang tidak peduli. Kutukan yang sampai ke mulutnya ditelan kembali ke perutnya. Meskipun dia tidak mengenal Xiao Yan dengan baik, dia bisa merasakan nada padat dalam kata-katanya. Apa yang kamu rencanakan? Feng Huang hanya bisa berteriak dengan marah setelah dipaksa ke dalam situasi yang tidak berdaya. Setiap elit doseng adalah harta yang sangat berharga di dalam suku, bahkan untuk faksi super seperti suku Heaven Demon Phoenix.
Kehilangan satu doseng tidak diragukan lagi akan menyebabkan Heaven Demon Phoenix merasakan rasa sakit karena dagingnya dipotong. Jika Xiao Yan benar-benar membunuh Kun Huang dan Ying Huang dengan marah, suku Heaven Demon Phoenix akan muntah darah. Saya tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya berharap suku Heaven Demon Phoenix tidak akan ikut campur dalam urusan suku naga Void kuno. Xiao Yan menyeringai dan menjawab, biarpun kita tidak ikut campur, Pulau Naga Timur tetap tidak akan bisa melawan 3 pulau naga besar. Apa menurutmu Pulau Naga Timur bisa bertarung dengan kekuatan gabungan dari 3 Raja Naga Besar dengan mengandalkan Naga Phoenix yang belum dewasa? Feng Huang dengan dingin berteriak, ini bukan urusanmu. Mata Xiao Yan menatap Feng Huang saat dia menjawab dengan samar. Anda punya 2 pilihan sekarang. Entah Anda tinggal atau pergi. Jika Anda tinggal, saya akan bergandengan tangan dengan kepala suku Yao Ming untuk menangkap Anda. Setelah itu, saya akan membunuh yang Anda sebut Heaven Demon Phoenix. Jika Anda memilih untuk keluar, harap segera lakukan. Selain itu, bantu saya menyampaikan pesan kembali ke suku Heaven Demon Phoenix. Beritahu mereka untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak berhubungan dengan mereka. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kun Huang dan Ying Huang hanya dirugikan karena meremehkan lawan mereka. Itulah mengapa mereka terluka parah olehmu. Setelah itu, Anda menyegelnya sebelum mereka dapat pulih. Meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu dan Yao Ming, kalian berdua juga akan menderita jika aku menghancurkan diri sendiri. Petik 2. Feng Huang segera mengatupkan alisnya setelah mendengar Xiao Yan menyebutkan menangkapnya dengan gaya kausal, tapi dia juga bukan orang biasa. Dia dengan dingin tertawa saat dia membuat rencana. Kamu memang layak menjadi kakak dari Heaven Demon Phoenix, Xiao Yan tertawa. Telapak tangannya perlahan meraih kepala Ying Huang dan Kun Huang saat dia berkata, kalau begitu, kamu harus cepat dan mengambil keputusan. Saya ingin melihat apakah itu lebih cepat untuk menghancurkan diri sendiri atau untuk saya menghancurkan inti monster dari keduanya. Ekspresi Feng Huang berubah setelah mendengar tes ini. Dia mengatupkan giginya dan menatap Xiao Yan. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah karena tatapannya. Dia perlahan mulai meningkatkan cengkeraman tangannya. Baiklah, saya setuju dengan Anda. Suku Heaven Demon Phoenix tidak akan lagi terlibat dalam hal-hal yang berhubungan dengan suku Naga Void kuno. Lepaskan mereka dan aku akan membawanya kembali. Feng Huang terpuruk setelah menghadapi Xiao Yan sejenak. Dia akhirnya mengatupkan giginya dan berbicara. Haha. Betapa menentukan. Aku bisa melepaskan yang lain tapi tidak Jiu Feng dan keduanya. Xiao Yan tersenyum. Tangannya meraih ruang terkunci. Jiu Feng yang panik ditangkap oleh ruang di sekitarnya sebelum ditarik ke sisi Xiao Yan. Setelah itu, Xiao Yan menepuk tangan Jiu Feng dan menyegel Doqi di dalam Jiu Feng. Sepertinya Anda tidak tulus dalam transaksi ini. Feng Huang berbicara dengan nada sedingin es. Apakah Anda benar-benar memperlakukan saya sebagai orang bodoh? Jika saya menyerahkannya kepada Anda akan kembali ke suku Heaven Demon Phoenix dan membuat persiapan untuk mengirim lebih banyak ahli. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak sambil berkata, ketiga orang ini adalah sandera. Jika suku Heaven Demon Phoenix Anda bersikeras untuk berpartisipasi dalam urusan suku Naga Void kuno, Anda dapat bersiap untuk mengumpulkan mayat mereka. Namun, jika Anda benar-benar berhenti memiliki pemikiran seperti itu, saya secara alami akan membiarkan mereka pergi setelah kekacauan internal suku Naga Void kuno diselesaikan. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi biasa. Saya mengerti bahwa saya akan membentuk permusuhan yang tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan Anda jika saya membunuh mereka. Oleh karena itu, selama Anda tidak memakan kata-kata Anda, saya pasti akan menyimpan kata-kata saya. Apakah Anda percaya atau tidak, itu masalah Anda. Yang perlu Anda ingat adalah saya tidak sedang berdiskusi dengan Anda sekarang. Sebaliknya, saya mengancam Anda. Cengkeraman Xiao Yan di kepala Ying Huang dan Kun Huang perlahan mengeluarkan suara retak. Matanya gelap dan dingin saat mereka menatap Feng Huang. Sekarang, kamu harus segera kembali ke suku Heaven Demon Phoenix dan membuat kepala suku kamu memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Apakah Anda ingin mempertahankan kepala suku masa depan ini dan 2 tetua agung ini atau Anda ingin campur tangan dalam masalah suku Naga Void kuno? Petik 2. Tubuh Feng Huang bergetar karena nada Xiao Yan yang sangat kasar. Dia membanggakan beberapa status dalam suku Heaven Demon Phoenix dan Central Plains.
Sejak kapan ada yang berani berbicara dengannya seperti ini? Namun, terlepas dari bagaimana amarahnya keluar dari hatinya, dia juga mengerti bahwa orang yang mengendalikannya adalah Xiao Yan. Selain itu, jika Xiao Yan benar-benar bergandengan tangan dengan Yao Ming, dia kemungkinan besar akan berakhir di tangan mereka kecuali dia memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Alam kosong benar-benar sunyi. Semua orang sangat terguncang oleh kata-kata Xiao Yan. Serahkan orang-orang itu padaku. Aku akan menahan kata-katamu. Feng Huang menghirup udara dalam-dalam sebelum akhirnya dia membuka mulutnya dan berbicara dengan ekspresi muram. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya. Sangkar luar angkasa yang terdistorsi segera menghilang. Angin mendorong semua ahli dari suku Heaven Demon Phoenix ke sisi Feng Huang. Namun, Jiu Feng, Kun Huang, dan Ying Huang masih ada di tangan Xiao Yan. Penatua Feng Huang, tetua suku Heaven Demon Phoenix berdiri di samping Feng Huang karena malu. Tidak disangka bahwa mereka telah menjadi sandera orang lain. Tutup mulutmu dari sampah. Feng Huang sangat marah saat ini. Dia segera mengutuk keras-keras, menyebabkan wajah para sesepuh itu bergantian antara putih dan hijau, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apa-apa lagi. Xiao Yan, kamu sangat berani. Suku Heaven Demon Phoenix saya akan mengingat ini. Jika sesuatu terjadi pada mereka, suku Heaven Demon Phoenix kami tidak akan pernah berhenti sampai Anda mati. Petik 2. Mata sedingin es Feng Huang mendarat di Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara dingin. Hatinya terasa tertahan. Kali ini, dia telah mengalami banyak kesulitan untuk memimpin kelompok ini keluar, tetapi tidak disangka bahwa mereka akhirnya bertemu musuh ini segera setelah melangkah ke alam kosong. Tidak hanya mereka kehilangan beberapa orang, tetapi pihak lain telah menyandera mereka bertiga. Dia bertanya-tanya berapa banyak tatapan aneh yang akan dia terima jika dia kembali dengan kekalahan. Haha, Penatua Feng Huang, Anda dapat yakin bahwa selama suku Heaven Demon Phoenix menepati janjinya, saya pasti akan menjamin keselamatan mereka. Xiao Yan tersenyum. Dia segera mengubah nadanya saat dia berkata, saya akan terus memantau aktivitas suku Heaven Demon Phoenix. Jika ada yang salah, saya akan mengirimkan kepala untuk Anda. Sudut mulut Feng Huang bergerak-gerak. Furi melesat keluar dari matanya, tetapi dia akhirnya menekan amarah di hatinya. Tangannya dengan kasar meluncur melintasi ruang kosong di depannya dan celah spasial muncul. Tubuhnya memasuki celah tanpa ragu-ragu. Yang disebut tetua dari Heaven Demon Phoenix suku di belakangnya buru-buru masuk seperti sekolah ikan. Mereka semua takut Xiao Yan menyerang mereka saat ini. Seluruh ruang menjadi sunyi setelah ahli suku Heaven Demon Phoenix terakhir menghilang ke celah spasial. Yao Ming mengedipkan matanya. Dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak beberapa saat kemudian. Broter Xiao Yan, saya, Yao Ming, jarang mengagumi siapapun, tetapi saya tidak punya pilihan selain melakukannya kali ini. Suku Heaven Demon Phoenix ini telah menderita kerugian besar kali ini. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan diam-diam menertawakan mereka jika masalah ini menyebar ke seluruh wilayah binatang. Yao Ming mengangkat ibu jarinya ke arah Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan sedikit tersenyum. Dia melemparkan 3 orang di tangannya ke sesepuh dari suku Piton Nine Serene Deep Ground. Para tetua buru-buru menangkap mereka. Seorang elit doseng bukanlah seseorang yang bisa diciptakan sesuka hati. Yayasan suku Heaven Demon Phoenix akan menderita pukulan hebat jika mereka kehilangan 2 hantu tua ini. Kehilangan ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Xiao Yan tersenyum saat berbicara. Hampir tidak ada faksi di benua ini yang mampu membeli 2 doseng asli. Bahkan Sky Mansion akan benar-benar kehilangan anggota tubuhnya jika kehilangan tetua pertama dari menara pil kecil atau leluhur Huoyun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Ming menyeringai dan bertanya. Pergilah ke Pulau Naga Timur. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Senyum di wajahnya perlahan ditarik. Matanya melihat ke bagian terdalam dari alam kosong. Berdasarkan apa yang dikatakan Feng Huang sebelumnya, Pulau Naga Timur telah dikelilingi oleh 3 pulau naga besar. Ziyan mungkin juga dalam bahaya. Jangan menunda lebih lama lagi dan mulai bergerak. Xiao Yan mulai sedikit mengernyit setelah memikirkan dia sedang dikelilingi. Dia melambaikan tangannya dan berhenti lebih lama lagi. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas ke bagian terdalam dari alam kosong dengan kecepatan penuh. Yao Ming, dokter peri kecil, King Lin, dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Ziyan, tidak ada yang harus terjadi pada Anda.
Battle Through the Heavens. Chapter 1476, Pertemuan. Sekelompok lampu melintas di alam kosong. Kecepatannya secepat kilat. Dalam sekejap, itu muncul di tepi kegelapan sebelum akhirnya menghilang. Saudara Xiaoyan, dengan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai Pulau Naga Timur dalam 10 menit lebih. Yao Ming mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan di mana cahaya yang mengalir itu. Dia menoleh dan berbicara dengan Xiaoyan di sampingnya. Ayo tingkatkan kecepatan kita. Xiaoyan sedikit mengangguk. Matanya melihat ke kedalaman kegelapan saat tinju di lengan bajunya perlahan mengepal. Dia melambaikan lengan bajunya dan kecepatannya sekali lagi melonjak. Yao Ming dan yang lainnya hanya bisa buru-buru mengikutinya saat melihatnya melaju lebih cepat. Tunggu, ada aura familiar. Penerbangan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum tubuh Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan kening saat dia melihat ke bagian dari alam kosong di sebelah kirinya. Bang! Ledakan energi yang intens dipancarkan dari dalam ruang kosong. Segera, sesosok memuntahkan darah dan ditarik kembali, jatuh ke dalam sekelompok orang. Wajah sosok itu pucat saat matanya dengan marah melihat sekelilingnya. Lebih dari 10 sosok muncul di sekitarnya beberapa saat kemudian. Semua aura mereka sangat kuat. Jelas, mereka semua sangat kuat, terutama kedua tetua yang memimpin mereka. Aura mereka tampak biasa saja, tetapi ada tekanan mengerikan yang menyebar dari mereka. Mereka secara mengejutkan adalah dua ahli puncak yang telah mencapai kelas Banseng. 3 pulau naga yang besar, kalian benar-benar berani untuk menyerang yang mulia, Kaisar Naga. Ada sekitar 7 hingga 8 sosok yang dikelilingi oleh 10 orang, tetapi kebanyakan dari mereka terluka parah. Ada 2 wajah yang dikenal di antara orang-orang ini. Jika seseorang ingin melihat mereka dengan cermat, mereka adalah Hei King, yang telah membantu Xiaoyan beberapa kali, dan Penatua Zuli, yang pernah ditemui Xiaoyan sebelumnya. Hanya 2 orang ini di dalam grup yang tampaknya berada dalam kondisi sedikit lebih baik, tetapi wajah mereka saat ini sangat suram. Mereka sedang berpatroli. Siapa yang mengira mereka akan mengetahui tentang serangan? 3 pulau naga besar di Pulau Naga Timur setelah kembali dari patroli. Sebelum mereka dapat bergegas kembali dengan kecepatan tinggi, mereka akhirnya bertemu dengan kelompok ini dari 3 pulau naga besar, yang telah menyegel Pulau Naga Timur. Pertempuran besar segera meletus. Hasilnya adalah sesuatu yang tidak perlu disebutkan. Dengan 2 banseng, pihak lain dengan mudah mengalahkan mereka dan mengejar mereka di sini. Jelas, pihak lain berencana melenyapkan semuanya. Hihi, Zuli, 3 Raja Naga Agung adalah penguasa sejati. Kalian telah menemukan beberapa palsu dari tempat yang tidak diketahui dalam upaya untuk menyatukan naga void kuno. Ini benar-benar terlalu naif bagimu. Seorang pria yang mengenakan baju perang secara mengejek melirik Zuli dan tertawa. Dia adalah salah satu komandan unit ini dan memiliki kekuatan perantara Banseng. Anda akan tahu lebih baik daripada yang saya lakukan di hati Anda apakah itu palsu. Sepertinya kalian sudah melupakan aturan suku kami di bawah pemerintahan 3 Raja Naga Besar, ekspresi Zuli muram saat dia mengomentari situasinya. Pria tua lapis baja itu sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata ini. Ekspresinya sedikit tidak wajar. Dalam suku naga void kuno, klan kerajaan memegang otoritas mutlak atas anggota suku biasa. Tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan menyebabkan anggota suku biasa takut berperang melawan klan kerajaan. Keduanya memiliki status tinggi di dalam 3 pulau naga besar. Secara alami, mereka juga memahami bahwa Kaisar Naga Muda di Pulau Naga Timur memang memiliki garis keturunan bangsawan yang sangat murni, tetapi mereka telah diperintah oleh 3 Raja Naga selama bertahun-tahun, jadi cara berpikir mereka telah diubah. Mereka mungkin tidak berani menyerang langsung Kaisar Naga Muda itu, tetapi mereka tidak merasa takut saat menyerang yang lain. Qian Xuan, jangan buang nafasmu dengan orang tua ini. Cepat habisi mereka. Perlawanan dari Pulau Naga Timur lebih kuat dari yang kami harapkan. Kita harus segera kembali. Seorang lelaki tua berwajah merah dengan tidak sabar melambaikan tangannya dan berteriak saat dia berdiri di samping lelaki tua lapis baja itu. 2 bajingan tua, 3 pulau naga besarmu tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan Pulau Naga Timur milikku. Setelah Kaisar Naga menjadi lebih kuat, 3 pulau naga besar Anda akan menunggu untuk mati. Hei King mengutuk dengan marah. Itu hanya jika kamu bisa menunggu sampai saatnya tiba, orang tua berwajah merah itu tertawa dingin.
Matanya langsung berubah menjadi dingin saat dia melemparkan telapak tangan ke Hei King melintasi ruang kosong. Angin yang menakutkan menerobos udara dan dengan cepat menghantam tubuh Hei King dengan kecepatan seperti kilat. Grup, Hei King saat ini mungkin telah mencapai puncak perubahan ke-8 dari kelas Douzun, tapi bagaimana dia bisa membandingkan dengan Ban Sheng level tinggi? Armor di tubuhnya segera hancur. Seteguk besar darah dimuntahkan saat tubuhnya bertabrakan dengan beberapa anggota suku lainnya di belakangnya. Kamu orang tua yang tidak tahu batas kemampuannya. Beraninya kau mengaum pada tetua ini. Orang tua berwajah merah itu tertawa terbahak-bahak setelah membuat Hei King meludahkan darah dan terbang kembali dengan telapak tangan. Dasar bajingan, mata Hei King langsung memerah setelah mengalami pukulan berat ini. Tubuhnya tiba-tiba membengkak hingga 2 kali ukurannya. Bunuh mereka semua, jangan izinkan siapapun untuk hidup. Pria tua berwajah merah itu tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya saat melihat Hei King menjadi gila. Dia hanya melambaikan tangannya dan memberi perintah. Beraninya kamu, Zhu Li menjadi sangat marah. Dou Qi yang mengerikan meledak saat dia melemparkan pukulan ke depan. Dou Qi yang besar dan perkasa berkumpul menjadi naga berukuran 1000 kaki yang dengan ganas menyerbu ke arah lelaki tua berwajah merah itu. Mengaum, tubuh pria lapis baja tua itu membengkak saat Zhu Li menyerang. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi kondisi pertarungan setengah naga setengah manusia. Dia meraung ke langit sebelum menembak ke depan seperti bola meriam. Hanya dengan satu pukulan, dia benar-benar menghancurkan naga energi raksasa itu. Zhu Li, kedua kekuatan kita sama. Bagaimana Anda akan melawan saya sekarang karena Anda terluka? Petik 2. Elder itu, yang telah berubah menjadi setengah naga, melangkah di udara kosong. Tubuhnya anehnya muncul di atas kepala Elder Zhu Li saat cakar naga besar dengan keras merobek udara. Itu disertai dengan angin yang sangat tajam. Bang! Penatua Zhu Li mengatupkan giginya saat serangan yang sangat ganas ini turun dari atas. Sebuah baju besi dengan simbol naga di atasnya muncul di sekujur tubuhnya. Setelah itu, armor itu muncul seperti naga yang marah saat itu bertabrakan dengan keras dengan elder setengah naga itu. Bang! Tetua berwajah merah itu dengan dingin tersenyum dan melambaikan lengan bajunya saat Penatua Zhu Li melawan tetua setengah naga setengah manusia itu dalam pertempuran yang intens. Setiap kali dia melakukannya, seorang prajurit dari Pulau Naga Timur memuntahkan darah dan mundur. Baju besi di tubuh mereka juga akan meledak. Akhirnya, para prajurit dari 3 suku naga besar akan menerkam prajurit dari Pulau Naga Timur itu. Aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Kemarahan hebat segera meletus di mata Hei King setelah melihat anggota sukunya ditangkap satu demi satu. Pukulan gila menghantam 2 sosok menuju ke arahnya, menyebabkan mereka memuntahkan darah dan terbang kembali. Kakinya menginjak udara saat tubuhnya melesat ke arah elder berwajah merah dengan kecepatan seperti kilat. Keberadaan seperti semut benar-benar berani menantangku. Orang tua berwajah merah itu dengan dingin tertawa dan menggelengkan kepalanya saat melihat serangan ini. Dia mengepalkan tinjunya dan sisik padat dengan cepat muncul. Dia dengan cepat melakukan pukulan saat ledakan sonik yang dalam terbentuk di bawah tinjunya dengan keras. Setelah itu bertabrakan dengan Hei King, yang menembak dengan eksplosif. Bang! Tabrakan keras ini menyebabkan tubuh elder yang berwajah merah hampir bergetar. Dia juga mundur setengah langkah. Di sisi lain, lengan Hei King mengeluarkan pembuluh darah dan mengeluarkan suara embusan saat mengeluarkan banyak panah darah. Suara samar tulang retak juga muncul. Tangannya jatuh dengan lemah saat tubuhnya terbang mundur sejauh 10.000 kaki. Baru saat itulah dia perlahan berhenti. Hei King tetap berada di alam kosong dengan darah menutupi tubuhnya. Kekuatan di tubuhnya telah dihancurkan oleh pukulan dari lelaki tua berwajah merah itu. Jika tubuh fisiknya tidak terlalu kuat, pukulan itu kemungkinan akan menghancurkan tubuhnya. Apakah aku akan mati? Mata Hei King berangsur-angsur menjadi buram. Pada saat ini, dia telah terluka parah oleh lelaki tua berwajah merah itu. Meskipun dia merasa tidak puas di dalam hatinya, dia juga mengerti bahwa ada celah yang sangat besar antara dia dan pihak lain. Tenang, aku akan melemparkanmu ke kuburan naga setelah kamu mati. Itu bisa dianggap sebagai tempat peristirahatan untukmu. Ruang di depan Hei King berfluktuasi saat sesepuh berwajah merah itu muncul. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat melihat ke arah Hei King. Setelah itu, dia perlahan menurunkan tubuhnya dan meletakkan tangannya dengan lembut di atas kepala Hei King.
Kilatan dingin melonjak di matanya yang agak keruh. Huo Zan, Kaisar Naga tidak akan melepaskanmu jika kamu berani membunuhnya. Penatua Zuli, yang diseret ke kejauhan, merasakan. Tubuhnya menjadi sedingin es saat melihat situasi Hei King. Matanya merah darah saat dia meraung. Kaisar Naga, itu hanya jika dia bisa bertahan dari kekuatan gabungan dari 3 Raja Naga. Orang tua berwajah merah itu menggelengkan kepalanya dan mengejeknya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke arah Hei King, yang berencana mengumpulkan kekuatannya untuk melancarkan serangan. Dia melanjutkan dengan nada kasihan dalam suaranya, kamu benar-benar karakter yang sangat keras. Sayangnya, Anda telah memilih sisi yang salah. Hei King menggelengkan kepalanya dengan tidak sabar setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia meraih bagian atas kepala Hei King dan perlahan menggunakan kekuatannya. Kemenangan kali ini adalah milik 3 pulau naga besar, tapi Anda bisa yakin bahwa banyak orang akan menemani Anda. Setidaknya, Anda tidak akan merasa kesepian. Senyuman kejam muncul di wajah lelaki tua berwajah merah itu. Jari-jarinya yang tajam dengan lembut menekan ke bawah dan membentuk 5 lubang berdarah di kepala Hei King. Tapi dia tiba-tiba merasakan tangan yang agak sedingin es diam-diam mendarat di kepalanya saat dia akan menghancurkan kepala Hei King. Pada saat yang sama, suara lembut perlahan dikirim ke telinganya. Tubuhnya benar-benar diam seperti patung. Katakan padaku, apakah menurutmu kamu akan mampu menghancurkan kepalanya lebih cepat dariku melakukan hal yang sama kepadamu? Hei King, yang sudah menutup matanya untuk menunggu kematian, tiba-tiba membuka kedua matanya saat mendengar suara lembut yang tidak mengandung amarah. Sosok kurus yang akrab muncul di matanya. Xiaoyan, Battle Through the Heavens, Chapter 1477, putuskan. Mata Hei King sangat terpana saat dia melihat sosok kurus, yang muncul di sampingnya, terutama saat dia melihat tangan sosok itu dengan lembut menekan kepala lelaki tua berwajah merah itu. Kelopak matanya bergerak-gerak tanpa sadar. Kamu siapa? Saya Penatua Huo Zan dari Pulau Naga Utara. Petik 2. Tubuh lelaki tua berwajah merah itu benar-benar diam pada saat ini. Tubuhnya tidak berani bergerak sedikit pun. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan dari tangan di atas kepalanya. Hatinya memahami dengan jelas bahwa kepalanya akan meledak menjadi sekumpulan kabut berdarah jika tangan ini dengan lembut bergetar. Dari mana monster ini berasal? Mengapa saya tidak bisa merasakan pendekatannya? Petik 2. Mata lelaki tua berwajah merah terus berkedip. Ekspresinya juga berubah dengan cepat. Lepaskan tanganmu, Xiaoyan dengan acuh tak acuh melirik orang tua itu dan memberinya perintah. Ekspresi wajah merah lelaki tua itu berubah. Dia dengan cepat memutar matanya, aku akan menghitung sampai 3 dan kita akan melepaskannya bersama. Apa yang kamu katakan, Xiaoyan? Bunuh dia. Dia adalah banseng elit dari Pulau Naga Utara dan memiliki status yang jauh lebih tinggi dariku. Sangat bermanfaat untuk menukar hidup saya dengan nyawanya. Wajah Hei King berubah ungu saat dia meraung pelan. Mata lelaki tua berwajah merah itu menjadi dingin. Dia segera merasakan keinginan untuk menghancurkan kepala Hei King, tapi dia hanya bisa menekan keinginan membunuh di dalam hatinya saat dia memikirkan orang misterius ini, yang belum pernah dia temui. Dia bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana menurutmu? Baiklah, Xiaoyan tersenyum. Baiklah, 1, 2, 3. Tetua berwajah merah itu bersukacita. 3 angka terucap dengan cepat dari mulutnya. Setelah angka terakhir dibunyikan, dia merasakan tangan sedingin es di atas kepalanya benar-benar bergeser. Dia buru-buru melemparkan Hei King ke samping dan terbang dengan kecepatan seperti kilat. Bolehkah saya tahu siapa teman ini? Masalah ini sepenuhnya adalah masalah suku naga Void kuno kami. Sobat, saya harap Anda tidak ikut campur. Raja naga dari 3 pulau naga besar hanya berjarak dekat. Jika mereka tertarik ke sini, saya pikir akan sangat sulit bagi Anda untuk melarikan diri. Pria berwajah merah itu berhasil melihat dengan jelas orang yang telah melakukan intervensi sebelumnya setelah terbang menjauh. Dia langsung kaget setelah melihat orang ini masih sangat muda. Suaranya dalam saat dia berbicara. Xiaoyan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar teriakan pria berwajah merah itu. Dia menurunkan tubuhnya dan membantu Hei King berdiri. Setelah itu, dia mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulut Hei King. Dia tertawa, bagaimana? Tidak cukup untuk membunuhku, Hei King tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia memandang orang tua berwajah merah itu dan dengan menyesal berkata, kamu seharusnya membunuhnya lebih awal.
Orang ini adalah Ban Seng elit. Membunuhnya sama saja dengan memotong daging di Pulau Naga Utara. Kesempatan semacam ini, bukanlah sesuatu yang dapat Anda temukan setiap saat. Petik 2. Suara Hei King mengandung perasaan sangat kecewa. Dari cara dia melihatnya, menggunakan hidupnya sebagai ganti dari seorang elit Ban Seng sangat berharga. Huo Zan, apa yang terjadi? Perubahan tak terduga ini juga dirasakan oleh Elder setengah naga yang bertarung dengan Elder Zuli. Dia mengerutkan kening dan berteriak keras. Serangannya tetap sangat kejam saat dia berbicara. Cakar naga diayunkan dan angin kencang memaksa tetua Zuli ke dalam kondisi yang agak menyedihkan. Penatua Zuli telah terluka sejak awal, jadi dia tidak dapat mengalahkan pihak lain. Terjadi masalah. Orang tua berwajah merah, yang dipanggil Huo Zan, menatap Xiao Yan dengan seksama. Dia bisa merasakan tekanan samar dari Xiao Yan. Oleh karena itu, dia tidak berani ceroboh saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Bang! Tetua setengah naga itu mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia tiba-tiba melempar telapak tangan dan memaksa tetua Zuli kembali. Matanya melihat ke atas dan akhirnya mendarat di Xiao Yan. Mata itu segera menyipit saat dia berteriak dengan suara dingin, "Teman, mencampuri urusan suku naga Void kuno saya di dunia kosong ini bukanlah keputusan yang cerdas." Xiao Yan, Penatua Zuli juga menggunakan kesempatan ini untuk menghela nafas lega. Dia melihat sosok manusia di samping Hei King dan juga sangat terkejut, tapi dia tampaknya telah mengingat sesuatu saat ekspresinya berubah. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiao Yan. Dia berkata, "Mengapa kamu datang ke sini? Masalah di sini bukanlah sesuatu yang dapat Anda campur tangan. Bawa Hei King dan pergi. Aku akan melindungimu." Mencoba kabur, bagaimana bisa begitu mudah? Teman, ini kesempatan terakhirmu. Mata lelaki tua berwajah merah itu berangsur-angsur menunjukkan ketidakramahan saat dia menatap Xiao Yan dan berbicara. Ban Seng tingkat menengah benar-benar berani bertindak dengan arogan di depanku. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Ekspresi lelaki tua berwajah merah itu berubah drastis saat melihat Xiao Yan menghilang. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang buru-buru ditarik ke belakang, tetapi tubuhnya baru saja bergerak ketika sebuah tangan besar menembus ruang di depannya dan mendarat di atas kepalanya. Pada saat yang sama, suara sedingin es dikirim melalui udara. "Minggir lagi dan kamu akan mati." Mata lelaki tua berwajah merah itu terkejut saat dia melihat sosok yang perlahan muncul dari ruang kosong di depannya. Sesaat kemudian, suaranya yang agak serak perlahan merembes dari sela-sela giginya, kamu elit Doseng." Orang tua berwajah merah itu bukan satu-satunya yang terpana oleh serangan Xiao Yan. Bahkan Hei King dan Elder Zuli benar-benar tercengang saat mereka melihat Xiao Yan bergerak. Mereka tidak dapat pulih. Ketika Xiao Yan meninggalkan Pulau Naga Timur saat itu, dia hanyalah bintang 5 Douzun. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah melompat dari bintang 5 Douzun menjadi Doseng. Ini, sial, bagaimana dia bisa mengharapkan seseorang untuk terus hidup? Hei King bergumam tak percaya. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun, tetapi dia hanya berhasil naik ke puncak perubahan ke-8 di kelas Douzun. Kelas Ban Seng masih sangat jauh. Pada akhirnya, Xiao Yan, yang lebih lemah darinya saat itu, sudah melampaui dirinya. Xiao Yan menekankan tangannya ke kepala pria tua berwajah merah itu. Dia melirik wajah merah yang secara bertahap berubah pucat. Setelah itu, jarinya dengan lembut menekan dahi lelaki tua itu. Dengan menekan jari ini, lubang berdarah akhirnya terbentuk di dahi lelaki tua berwajah merah itu. Aura tubuh lelaki tua itu dengan cepat menjadi lemah. Xiao Yan secara acak menyentuh tubuh pria itu dengan tangannya dan sebuah simbol muncul di dahi lelaki tua berwajah merah itu, menyegel dokinya. Xiao Yan menyelesaikan semua tindakan ini sebelum meraih pria tua berwajah merah itu untuk bergerak. Dia muncul di samping Hei King dan secara acak melempar lelaki tua itu. Dia tertawa, "Tidak perlu mengorbankan hidupmu untuk menangkapnya." Hei King sedikit membosankan saat dia menerima pria tua berwajah merah, yang dalam kondisi yang tidak diketahui. Elit yang kuat dan tak tersentuh Ban Seng di matanya telah menjadi tidak berguna di tangan Xiao Yan. Dalam beberapa menit, orang itu, yang telah bertindak tinggi dan perkasa sebelumnya, tidak berbeda dengan anjing mati. Meneguk, Penatua Zuli di samping juga diam-diam menelan seteguk air liur. Bahkan pada kondisi puncaknya, dia harus mengalami pertempuran pahit untuk mengalahkan orang ini, namun di tangan Xiao Yan.
Orang ini, bagaimana dia berlatih? Dia telah mencapai level ini dalam beberapa tahun. Tidak heran dia adalah teman Kaisar Naga. Dia memang luar biasa. Petik 2. Menarik. Tetua setengah naga di kejauhan tercengang karena pemandangan ini. Dia pulih beberapa saat kemudian dan rasa dingin melonjak dari kakinya ke dalam hatinya. Teriakan keras keluar dari mulutnya. Karena pihak lain dapat menangkap Huo Zan dengan mudah, orang itu pasti Do Seng asli. Seorang ahli tingkat itu bukanlah seseorang yang bisa mereka tangani. Sisa di belakang hanya akan berbagi nasib yang sama dengan Huo Zan. Penatua setengah naga adalah yang pertama mundur setelah teriakannya terdengar. Dalam beberapa kilatan, dia telah muncul di tepi kegelapan. Dia perlu melaporkan masalah ini secepat mungkin. Pada saat itu, secara alami akan ada beberapa ahli dari pulau yang akan menghabisi bocah ini. Xiao Yan, jangan biarkan mereka kabur. Jika tidak, mereka mungkin akan memberitahu musuh. Penatua Zuli buru-buru berteriak sambil merasa terkejut. Dia tidak menyangka orang tua itu akan melarikan diri begitu saja. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk, tapi dia tidak bergerak. Matanya melirik ke arah kelompok yang melarikan diri. Sekitar 2 menit kemudian, seberkas cahaya tiba-tiba muncul. Banyak sosok bergegas dari arah itu dan muncul di depan semua orang. Itu mengejutkan kelompok Yao Ming. Pada saat ini, mereka sedang menggandeng beberapa orang. Tetua setengah naga itu, yang telah melarikan diri sebelumnya, juga ada di antara mereka. Haha, orang tua ini benar-benar licik, tapi apa yang bisa dia lakukan hanya dengan kekuatan Banseng. Yao Ming melemparkan elder setengah naga, yang telah dipukuli sampai pingsan, ke Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan menerima penatua ini dan menyegel doukinya. Setelah itu, dia melemparkan orang ini ke Hei King. Matanya tertuju pada penatua Zuli saat dia tertawa. Ini adalah kepala suku Piton 9 tenang dalam tanah, Yao Ming, suku Piton 9 Serene Deep Ground. Ekspresi Zuli berubah sedikit setelah mendengar ini. Matanya dengan hati-hati menatap Yao Ming saat dia berkata, dikabarkan bahwa 3 pulau naga besar telah mengirim orang untuk meminta kerja sama suku lain untuk menangani pulau naga timur kita. Haha, tetua ini tidak perlu khawatir. Orang yang setuju untuk bekerja sama dengan 3 pulau naga besar adalah saudaraku yang tidak berguna itu. Namun, saya telah mendapatkan kembali posisi kepala suku saya darinya, Yao Ming tersenyum dan menjawab. Sekarang, saya diundang oleh saudara Xiao Yan. Jika Pulau Naga Timur tidak meremehkan bantuan ini, suku Piton 9 tenang dalam tanah saya dapat membantu Anda. Petik 2. Oh, Penatua Zuli terkejut mendengar tawaran ini. Matanya tertuju pada Xiao Yan. Hanya setelah melihat Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar. Pulau Naga Timur mereka sangat membutuhkan bala bantuan. Bagaimana situasi Pulau Naga Timur sekarang? Xiao Yan bertanya. Penatua Zuli dengan lembut menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Suaranya rendah dan dalam, sangat buruk. 3 pulau naga besar telah tercurah di seluruh tempat ini. Mereka telah memutuskan untuk membunuh Kaisar Naga sebelum dia benar-benar mencapai puncaknya. Pulau Naga Timur berada dalam kekacauan total. Kaisar Naga telah dikelilingi oleh 3 Raja Naga besar. Ekspresi serius muncul di wajah Xiao Yan. Situasi Pulau Naga Timur lebih buruk dari yang dia bayangkan. Ayo pergi ke Pulau Naga Timur. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Tinju di bawah lengan bajunya perlahan dikencangkan. Terlepas dari seberapa kuat 3 Raja Naga besar itu, tidak mungkin baginya untuk mengabaikan arus Ziyan begitu saja. Bersambung.